Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur atas nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Begitu pula salam kepada Rasulullah kita sanjungkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya, syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pertemuan ini dengan menyampaikan rahasia doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada rahasianya. Apa rahasia doa yang selalu dikabulkan? Rahasianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang terpenting dalam berdoa adalah kesucian hati. Jangan asal mulut bergerak, tapi hati dan jiwa melayang ke sana kemari, tidak menghadap Allah. Jadi intinya, kesucian hati kita itu ketika berdoa itu benar-benar hanya menghadap kepada Allah. Hal-hal yang mengganggu kekhusyuan atau konsentrasi kita ketika berdoa itu harus dihilangkan segera, kemudian kembali kepada Allah lagi. Itu namanya kesucian hati kita. Kemudian yang kedua, rahasia doa yang dikabulkan. Yang kedua adalah bersih diri kita dari noda dan dosa. Ya, jadi di samping kesucian hati, dikehendaki pula agar dirinya bersih dari noda dan dosa. Tidak makan barang yang haram, umpamanya hasil menipu, hasil korupsi, hasil mencopet, hasil menggarong, dan sejenisnya. Jadi yang kedua, ya, hati kita harus bersih dari noda dan dosa dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi noda itu tidak hanya perbuatan mencuri, tapi kalau orang Jawa mengatakan molimo, maling, madyat, medok, ya. 5 perkara yang tidak bisa doa kita itu menjadi terhalang, ya. Maka itu harus dihindari. Kemudian yang ketiga, rahasia yang ketiga, supaya doa kita terkabul, kita harus makan makanan yang halal. Ini pernah suatu hari ditanyakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah syarat-syarat agar doa yang aku panjatkan kepada Allah itu terkabul ya Rasulullah?
Maka Rasulullah menjawab, makanlah dari harta yang halal, niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah. Itu jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana mungkin seorang berdoa akan terkabul bila ia makan dan minum dari barang-barang yang haram dan dirinya bergelimang dosa. Ketika berdoa pun sudah tidak mantap karena hati menjadi ragu-ragu. Nah, maka yang terakhir, rahasia yang terakhir agar doa itu dikabulkan yaitu bertobat lebih dahulu sebelum melaksanakan doa, sebelum berdoa. Bertobat yang taubatan nasuha, yang tidak diulang-ulang lagi. Ya, tidak diulang-ulang lagi. Maka ini yang penting, sebelum berdoa maka kita harus bertobat lebih dulu. Jadi kalau kemarin-kemarin itu melakukan dosa-dosa besar, maka sekarang ingin permohonannya diterima oleh Allah, maka ya berhentilah. Berhenti itu tidak hanya dalam perbuatannya, tapi hatinya juga berhenti dari maksiat itu. Supaya Allah benar-benar menerima, dan itu memang rahasia doa itu yang dikabulkan di antaranya seperti itu. Ya. Nah, maka kembali kepada saudaraku, sahabat Al-Fatih Channel, kita ulang lagi syarat atau rahasia doa terkabul itu. Syaratnya satu, kesucian hati kita. Harus betul-betul suci hati kita itu. Datang kepada Allah, hati kita khusyuk ke sana, tidak kemana-mana. Kemudian yang kedua, bersih diri kita dari noda dan dosa. Jadi kalau ada yang belum terkabul, mari kita bermuhasabah, berintrospeksi kepada diri kita. Apakah diri kita sudah bisa seperti itu atau belum? Kemudian rahasia yang ketiga agar terkabul doa kita, yaitu kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kita harus lebih dulu berdoa terhadap dosa-dosa yang kita perbuat sebelumnya, dan taubatan nasuha, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dosa tadi, dan kita harus merasa menyesali. Jadi kalau perbuatan yang dosa harus disesali supaya kita tidak akan mengulang lagi, dan Allah akan meridhoi apa yang kita doakan atau kita pintakan kepada Allah itu. Itulah sedikit pengalaman yang dapat kami bagikan kepada saudara-saudaraku untuk menambah kemampuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita tentang bagaimana kita berdoa dan bagaimana cara doa kita supaya diijabah oleh Allah. Semuanya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya, dan manfaat itu akan kembali kepada kita. Dan kita berharap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.